Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami sebagai peserta studi independen batch 5 PT Sitej RP Indonesia. Di sini kami akan menjelaskan tentang skenario inventory. Nah, untuk yang pertama ini ada anggota kelompok dari kelompok 8. Yang pertama ada Apriyadi dengan CP127, Dendi Zuwandi CP137, Rahmatul Amalia CP182, Laila Nur Auliani CP160, Ekini Surakaban CP140, Putri Salva CP173, Ramadhani Razak CP176. Nah, yang pertama ada our company, yaitu ada profil dari perusahaan. PT Amethyst merupakan sebuah perusahaan yang berdiri pada tahun 2020. Perusahaan ini bergerak pada bidang penjualan furnitur dan aksesoris rumah tangga. Untuk alamatnya sendiri ada di 250 Executive Park di LVD Suite 3400. Di sini terdapat phone, email, dan websitenya. Kemudian ada rekening bank yang digunakan, yaitu ada Bank Zamrud Indonesia dengan nomor account yaitu 93456795 atas nama PT Amethyst. Nah, skenario yang diangkat di sini adalah pengeluaran barang ke customer 4 WHO dengan partial transfer menjadi 4, 2 dokumen return, dan stock move reporting. Prosedur pertama yang dilakukan oleh pelanggan yaitu PT Azur Interior dengan meminta mengeluarkan barang atau jasa yang dibutuhkan kepada penjual sebagai penyedia barang dan jasa berasal dari nomor SO. PT Amethyst mengirimkan barang ke customer yaitu Azur Interior WHO berisi kode dan deskripsi barang-barang, tanggal ekspektasi barang diterima, dan jumlah setiap barang yang akan dikirimkan menggunakan transportasi kapal atau landed cost. Vendor Wood Corner dan Readymade kemudian mengirimkan produk berdasarkan PO yang telah diminta oleh PT Amethyst. Di dalam PO tersebut berisi delivery address, operation tape, destination location, schedule date, search document, product, demand, zone, dan unit of measure. Nah, untuk produknya sendiri yaitu minimal 3 produk dengan demand-nya 20 dan unit of measure-nya adalah unit. Nah, di sini produk yang sudah kami buat yaitu ada sofa bed, lemari uhui, meja pristine, dan kursi hijau, di mana menggunakan partial transfer sebanyak 4 kali. Nah, di sini ada role user yang akan digunakan. Yang pertama ada staff IT, manager sales, manager purchase, admin inventory, dan supervisor. Di sini saya Rahmatul Amalia berperan sebagai staff IT. Nah, untuk hak akses pada staff IT ini yaitu Rahmatul sebagai staff IT, yaitu role-nya ada administrator, job desk-nya yaitu create user. Kemudian Razak yaitu sebagai manager sales, job desk-nya yaitu quotation and validate quotation. Untuk Ekin yaitu sebagai manager purchase, yaitu job desk-nya yaitu validate transaction, partial transfer, and check reporting. Pada Laila sebagai admin inventory, job desk-nya yaitu check transaction receipt, WH in, dan transaction delivery order, WH out, add shipping for all transaction. Kemudian untuk Dendi yaitu sebagai supervisor yaitu validate RFQ. Nah, di sini terdapat security matrix pada Rahmatul yaitu bisa melakukan akses semuanya karena dia sebagai administrator. Untuk Razak yaitu sebagai manager sales, hanya bisa menggunakan sales saja sebagai administrator. Nah, pada Ekin yaitu sebagai manager purchase, hanya bisa melakukan di purchase saja. Untuk Laila yaitu sebagai admin inventory, jadi di sini dia sebagai user. Untuk Dendi yaitu sebagai supervisor. Nah, di sini sebagai administrator. Nah, ini adalah perbandingan secara lengkapnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam Odoo-nya langsung. Nah, di sini saya akan melakukan create user.
angka pertama yaitu kita home menu, pilih setting, kemudian ke manage user. Nah, di sini kita bisa menambahkan favorit, kemudian import record. Nah, di sini saya akan mengupload ini file dari sini. Kita upload file. Nah, ini file yang sudah saya buat, langsung saja kita open. Nah, kemudian kita bisa melakukan tes untuk melihat apakah file tersebut sudah valid. Nah, jika sudah, langsung saja kita import. Nah, di sini sudah sukses. Nah, untuk selanjutnya kita search saja yaitu inv8. Ini saya sudah memasukkan semua hak akses yang sudah diberikan pada Dendi ini sebagai supervisor. Jika sudah, kita save. Kemudian pada Ekin yaitu sebagai manajer purchase. Nah, untuk langkah berikutnya yaitu caranya sama dengan langkah awal tadi, lakukan hingga semua user selesai. Nah, untuk langkah selanjutnya kita bisa melakukan centang di sini untuk melakukan change password. Nah, di sini kita rubah saja passwordnya yaitu D, kemudian purchase ini E, admin ini L, sales ini R, dan ini R. Oke, jika sudah, kita bisa melakukan change password agar nantinya mereka ini bisa melakukan login. Untuk selanjutnya kita akan ke menu discuss di sini. Lalu kita akan membuat baru. Di sini kita bisa melakukan add user. Nah, kemudian jika sudah, kita langsung invite to channel. Nah, di sini sudah masuk semuanya. Nantinya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Ramadhani Razak, CP176. Saya memiliki peran sebagai manajer sales. Di sini saya memiliki tugas untuk membuat quotation dan menvalidasinya. Langkah awal yang dapat dilakukan adalah masuk ke modul sales. Kemudian di sini kita dapat membuat dokumen baru. Data awal yang perlu diisi adalah memasukkan nama customer. Selanjutnya kita dapat memasukkan tanggal. Sebelumnya sudah terdapat produk yang ada pada Google Sheet. Kemudian kita dapat memasukkan semua produk dengan klik Add Line. Produk pertama adalah sofa bed. Kemudian produk kedua adalah lemari. Selanjutnya produk ketiga adalah meja. Dan produk terakhir adalah kursi. Setelah itu kita dapat klik confirm untuk merubah status menjadi sales order. Pada bagian quantity kita dapat melihat bahwa terdapat grafik berwarna merah. Apabila terdapat seperti berikut maka stok produk sedang kosong. Di sini kita akan coba menghubungi admin purchase. Langkah awal yang dapat dilakukan adalah mengunduh dokumennya. Setelah itu kita dapat masuk ke menu diskus. Di sini kita akan menghubungi untuk menanyakan apakah produk sedang tersedia atau tidak. Kemudian kita akan menunggu balasan dari admin inventory. Selanjutnya bagian dari admin inventory akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya Laila Nur Auliani berperan sebagai admin inventory yang bertugas melakukan pengecekan transaksi masuk dan keluar serta add shipping untuk semua transaksi. Selain itu juga melakukan pengecekan terhadap ketersediaan barang di gudang.
Di sini saya mendapat pesan dari manajer sales yaitu Razak. Ia meminta tolong untuk melihat ketersediaan produk dalam sales order tersebut. Nah, di sini kita download terlebih dahulu sales ordernya. Ada 4 produk, yaitu sofa bed, lemari uhuy, meja pristine, dan kursi hijau masing-masing 20 unit. Sebelum melakukan pengecekan, kita balas terlebih dahulu pesannya. Selanjutnya, kita masuk ke modul inventory. Pada produk, kita pilih produk, maka akan muncul tampilan daftar-daftar produknya. Kita akan search produk-produk dalam sales order untuk dicek ketersediaannya. Nah, di sini ada 4 produk yang tadi ada di sales order: kursi hijau, lemari, meja, dan sofa. Di sini stoknya 0 unit, artinya tidak tersedia. Nah, kita screenshot untuk dikirimkan kepada manajer sales. Kita ke discuss, lalu kita kirimkan pesan kepada manajer sales yaitu Razak bahwa ketersediaan atau stoknya masih kosong. Kembali lagi ke manajer sales, dapat dilihat bahwa kita sudah mendapatkan pesan dari bagian inventory. Dapat dilihat bahwa untuk ketersediaan barang sedang kosong. Di sini kita mendapatkan pesan berupa gambar dengan isi semua barang seperti kursi, lemari, meja, dan sofa untuk ketersediaannya sedang kosong. Oleh karena itu, kita akan menghubungi pihak purchase untuk melakukan pembelian barang. Di sini kita bisa masuk ke menu diskus dan akan membuat pesan untuk pihak purchase. Dapat dilihat bahwa pesan sudah dikirim. Selanjutnya untuk bagian purchase akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya Ikni Surakaban dengan CP 140 berperan sebagai manajer purchase dengan job description melakukan purchase order kepada vendor. Di sini langsung saja kita masuk ke aplikasi Udu kita menggunakan akun sebagai manajer purchase. Kita lihat terlebih dahulu pada bagian discuss. Di sini pada bagian discuss, manajer sales memberikan pesan bahwa kita sebagai manajer purchase harus melakukan pembelian barang sesuai dengan source dokumen atau RFQ yang telah dibuat oleh manajer sales tersebut. Di sini source dokumennya ialah S00185. Langsung saja kita masuk ke modul purchase-nya. Di sini telah terlihat bahwa ada 2 dokumen dengan source dokumen SOO 185 dengan vendor ready-made dan wood corner. Di sini langsung saja kita lakukan konfirmasi. Untuk vendor ready-made kita lakukan konfirmasi order. Lalu kita unlock untuk menjadi purchase order. Kita print terlebih dahulu purchase ordernya. Untuk PO selanjutnya yaitu wood corner. Di sini langsung saja kita lakukan konfirmasi order. Lalu kita unlock agar statusnya menjadi purchase order, lalu kita print. Di sini tugas saya sebagai purchase order telah selesai. Selanjutnya saya akan mengirimkan pesan kepada manajer inventory untuk melakukan penerimaan barang terhadap purchase order yang telah saya buat.
Di sini saya telah mengirimkan pesan kepada manajer inventory untuk melakukan penerimaan barang terhadap 2 dokumen yang telah saya kirimkan. Untuk role selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, kembali lagi dengan saya Laila sebagai admin inventory. Di sini saya mendapat pesan dari admin purchase untuk melakukan penerimaan barang dengan nomor purchase order tersebut. Di sini ada 2 purchase order. Yang pertama ada PO 0104 sofa dan lemari uhuy, lalu ada PO 0105 barangnya meja pristine dan kursi hijau. Kita balas pesannya terlebih dahulu. Selanjutnya kita masuk ke modul inventory. Lalu pada inventory overview bagian receipt kita klik. Dan di sini kita akan mencari purchase order yang tadi dikirim pihak purchase. Nah, di sini yang pertama ada PO 0104. Kita copy nomornya, lalu pada bagian group by kita filter source dokumen, lalu kita pastekan di sini. Kita buka purchase ordernya. Lalu pada bagian down ini kita ubah sesuai demand-nya. Di sini 20 unit, maka bagian down-nya juga saya ubah menjadi 20 unit. Lalu pada additional info, bagian shipping information kurirnya kita ganti local delivery. Jika sudah, kita bisa langsung save dan print. Selanjutnya, ulangi langkah-langkah yang sama untuk purchase order yang kedua, yaitu PO 0105. Bagian down-nya kita ubah sesuai demand-nya, yaitu 20 unit. Pada bagian additional info, kurirnya kita ganti menjadi local delivery. Lalu bisa kita save dan print. Setelah tugas saya sebagai admin inventory telah selesai, di sini saya akan mengirimkan pesan kepada Dendi, supervisor, untuk memintanya melakukan validasi terhadap dokumen-dokumen purchase order tersebut. Untuk simulasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dendi sebagai supervisor. Baik, selanjutnya saya sebagai supervisor akan melakukan validasi terhadap apa yang sudah dibuat oleh tim sales dan purchase. Oke, kali ini saya akan memasukkan email dan password yang sudah dibuat oleh tim IT, di mana kita dikasih email seperti ini serta passwordnya D, dan tugas saya adalah validate RF key. Oke, mari kita masuk ke Udo-nya dulu. Oke, tunggu prosesnya. Nah, di sini saya sudah masuk ke tampilan awal dari Udo-nya. Nah, di sini saya langsung mau memeriksa pesan dari Laila, ya, di mana Laila ini mengajukan permohonan untuk validasi dokumen, yakni purchase order dengan kode P00105 dan P00104. Oke, kita buka terlebih dahulu. Oke, sini sudah terdownload. Kita buka dulu yang 105. Di sini Laila meminta untuk memvalidasi pesanan dengan produknya itu meja pristine dan kursi hijau dengan total sebesar 21.780.000. Oke, untuk PO yang kedua yaitu 104.
Di sini ada 2 produk lagi, yaitu sofa bed dan lemari Uhuy dengan total 33 juta. Oke, baik. Itu kita kembali ke halaman Udu, kemudian ke menu, ke inventory, kemudian di sini kita ke receipt atau penerimaan. Untuk di sini kita ketikkan saja P P P00105 atau P00104. Nah, di sini ada 2 yang sudah masuk atau purchase order yang diminta oleh Laila ya untuk divalidasi. Oke, kita validasi satu-satu ya. Di sini saya mau memvalidasi yang P00105 dulu. Kita klik. Nah, di sini pesanannya sudah sesuai seperti yang tadi disampaikan melalui pesan atau file yang dikirim oleh Laila ya. Di mana dia meminta 20 dan pengirimannya juga 20. Oke, kita langsung saja validasi. Oke, kemudian di sini statusnya berubah menjadi down ya. Oke, kita screenshot dulu. Oke, untuk dikirimkan ke Laila. Oke. Kemudian kita kembali ke receipt lagi. Kita ke PO0014. Kita validate. Oke. Kita kirim dulu yang pertama ke Laila. Baik. Akan saya validasi segera. Oke, kita kirim filenya terlebih dahulu. Oke, sudah terkirim untuk yang pertama. Kemudian untuk yang validasi kedua, kita juga screenshot sebagai bukti bahwa supervisor sudah memvalidasi 2 purchase order yang dikirimkan oleh Laila. Nah, kita salin. Kemudian kita kembali lagi ke chat Laila. Kontrol. Oke. Kita balas pesannya. PO sudah selesai saya validasi ya. Oke.
Oke, tugas dari supervisor sudah selesai, di mana tugas saya untuk memvalidasi purchase order yang dikirimkan oleh Laila sebanyak 2 PO sudah selesai divalidasi dan statusnya menjadi down. Oke, baik. Itu tadi merupakan pembahasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.